Pernah nggak sih kita dengar orang bilang, awas makan micin nanti bodoh? Atau jangan minum air es, nanti lemaknya numpuk. Atau bahkan anggapan bahwa seseorang yang ambruk saat olahraga hanya kena angin duduk. Padahal banyak dari hal-hal ini adalah mitos yang sudah lama dipercaya, tetapi tidak sesuai dengan kenyataan ilmiah. Saya Aisyah, apoteker dari Bahas Sehat. Hari ini kita bahas tuntas mitos kesehatan paling populer di Indonesia bersama penjelasan medis yang benar dan mudah dipahami. Banyak orang hidup bertahun-tahun dengan rasa takut pada sesuatu yang sebenarnya tidak berbahaya dan justru mengabaikan hal yang benar-benar berbahaya. Dan ketakutan yang salah itu membuat banyak orang salah mengambil keputusan tentang tubuh mereka sendiri. Mari kita mulai dari hal yang paling sering dibahas. Mitos micin bikin bodoh. Faktanya, MSG atau monosodium glutamat tidak membuat orang bodoh. MSG adalah kombinasi antara natrium dan glutamat, komponen asam amino yang secara alami ada pada tomat, jamur, dan beberapa makanan lainnya. Tubuh manusia memperlakukannya sama seperti glutamat dari makanan alami. Penelitian yang sering dijadikan dasar micin bikin bodoh berasal dari eksperimen pada tikus yang disuntik MSG. Dalam dosis sangat tinggi, bahkan ratusan kali lebih tinggi dari konsumsi manusia. Yang perlu diperhatikan justru batas natrium harian. Terlalu banyak natrium baik dari garam, kecap, sambal, atau MSG dapat meningkatkan risiko hipertensi jika dikonsumsi berlebihan dalam jangka panjang. Jadi masalahnya bukan micinnya, tapi dosisnya. Mitos berikutnya, minum air es bikin gemuk. Ini juga tidak benar. Ketika air es masuk ke lambung, tubuh langsung menetralkan suhu tersebut. Logika lemak tidak larut. Kalau pakai air dingin, itu logika mencuci piring, bukan metabolisme manusia. Satu-satunya risiko minum air es terlalu cepat hanya brain freeze atau sakit kepala mendadak. Selanjutnya, mitos bahwa tidur di lantai bikin paru-paru basah. Paru-paru basah atau pneumonia adalah kondisi serius di mana paru-paru terisi cairan. Ini disebabkan infeksi bakteri atau virus, bukan karena tidur di lantai. Tidur di lantai hanya bisa membuat tubuh kedinginan, bukan membuat cairan masuk ke paru-paru. Sekarang kita masuk ke topik yang lebih serius. Angin duduk. Banyak orang menganggap orang yang tiba-tiba pingsan atau ambruk saat olahraga hanya masuk angin, duduk dan diobati dengan kerokan atau teh hangat. Padahal angin duduk itu istilah awam dari serangan jantung. Memberi minum saat seseorang tidak sadar justru bisa membunuh. Kerokan tidak menyelesaikan sumbatan di pembuluh darah. Golden period serangan jantung hanya 5 menit. Jika dalam 5 menit tidak ditangani, risiko kematian meningkat drastis. Serangan jantung banyak terjadi pada orang yang jarang olahraga, lalu mendadak olahraga berat, sedang stres berat, kurang tidur, baru mengalami jet lag, atau memiliki pembuluh darah yang sudah lama tersumbat. Masuk ke topik utama, micin aman atau berbahaya? MSG aman dikonsumsi dalam batas wajar, yaitu sekitar 30 mg per kg berat badan. Jika tubuh Anda 60 kg, batas aman sekitar 1.800 mg per hari. Dan ingat, garam dapur, kecap asin, kecap manis, sambal cair, semuanya punya natrium tinggi. Justru natrium berlebihan dari makanan cepat saji, bumbu instan, dan saus botolan jauh lebih berbahaya. Contohnya saat makan bakso, jika ditambah kecap, sambal cair, garam, saus instan, dan bumbu penyedap, natriumnya bisa melebihi batas harian dalam satu mangkuk saja. Inilah yang menyebabkan tekanan darah naik dan memicu masalah jantung dalam jangka panjang. Ada hal penting yang juga sering salah dipahami. Minum
atau makan makanan yang terlalu panas. Suhu di atas 40 derajat Celcius bisa merusak mukosa tenggorokan dan berpotensi menyebabkan kanker dalam jangka panjang. Jadi bukan hanya micin yang perlu diawasi, tetapi suhu makanan juga sangat penting. Terakhir, kita bahas tentang asam lambung. Asam lambung bukan musuh. Asam ini bertugas membunuh bakteri dan mencerna makanan. Masalah muncul saat lambung kosong terlalu lama, tetapi asam tetap keluar sesuai jadwal. Karena tidak ada makanan untuk diurai, akhirnya dinding lambung yang diolah. Karena itu, pola makan terbaik untuk penderita MAH atau GERD adalah makan teratur dalam porsi kecil. Pesan penting dari semua pembahasan ini adalah 1. Moderasi. Semua yang berlebihan itu tidak baik: gula, garam, MSG, kopi, olahraga berat, bahkan puasa ekstrem. Kuncinya adalah keseimbangan dan memahami tubuh kita sendiri. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada keluarga atau teman-teman Anda agar tidak terjebak lagi dalam mitos yang menyesatkan. Dan tuliskan di komentar, mitos kesehatan apa yang paling sering Anda dengar? Saya Aisyah dari Bahas Sehat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kritis, tetap sehat, dan tetap cerdas dalam memilih informasi.